Baik, kita mulai dengan bagaimana sih cara mengawali bisnis di era yang baru ini, di era digital. Terlebih lagi di masa pandemi ya, di masa yang eranya new normal, yang tidak biasa ya, yang biasanya bisnis itu dilakukan bertatap muka, ini sudah tidak lagi harus saling bertatap muka. Nah, kemudian boleh Ibu next. Ya, bisnis ya, keren ya bahasanya bisnis seperti itu. Tetapi apa sih bisnis dengan berdagang? Kalau misalkan ditanya ya, anak sekarang ya, mahasiswa sekarang, ih keren ya, masih kuliah ya, sudah bisa berbisnis, sudah tampan ya kan, terus kemudian pintar seperti itu ya, terus kemudian pembawaannya juga baik seperti itu, dan mempunyai bisnis. Bisnisnya apa? Gitu kan ya. Dia punya bisnis loh gitu ya. Apa sih bisnisnya? Oh, ternyata bisnisnya bisnis cilok. Wah, bisnis cilok, dagang cilok kali gitu kan ya. Oh, enggak, dia bisnis cilok. Loh, apa bedanya? Kan sama-sama menjual makanan yang menawarkan, kemudian konsumen suka membeli, terjadi transaksi, sama-sama penjualnya dapat untung, dia dapat makanannya misalkan. Nah, tetapi berbeda. Kalau berdagang itu hanya menitik beratkan kepada keuntungan saja. Bisnisnya bisnis cilok, iya dia punya gerobaknya 20 titik gitu ya. Wah, berarti jualan ciloknya sudah termaintenance dengan baik, sudah benar-benar di manajemennya sudah bagus. Dia sudah tahu bagaimana mulai dari pemilihan bahan baku produksi sampai dengan pemasaran ya. Terus bagaimana akhirnya bisa sampai 20, strateginya sudah bagus ya. Terus kemudian jadi kelihatan, oh kalau dagang itu dia hanya jualan. Saat itu dia jualan misalkan 1-2 piece, kemudian sudah selesai. Yang penting dia dapat uang, yang penting dia dapat untung pada saat ada transaksi jual beli. Tetapi kalau bisnis tidak. Kalau bisnis itu lebih kepada usaha yang menitik beratkan pada hasil jangka panjang lebih besar. Jadi dia punya visi dan misi yang lebih besar lagi. Dia bukan hanya mau sekedar berjualan hari ini, uangnya dipakai untuk makan hari ini misalkan, tetapi tidak. Tetapi seorang pebisnis akan lebih merencanakannya jangka panjang. Gimana caranya supaya ciloknya, ya kan, supaya makanannya, gitu ya. Teman-teman tahu ya, cilok itu kan sederhana sekali, tapi jangan salah. Di sini ada pelaku UMKM, memang betul, ya. Tadinya beliau hanya mempunyai 1 gerobak, lama-lama punya 30 titik, 30 titik cilok gitu ya. Jadi itu benar-benar sudah jadi bisnis, bukan jualan lagi, bukan berdagang lagi. Nah, kemudian boleh next, Ibu. Oke. Nah, lantas apa sih yang harus dilakukan? Ya, hari ini kita akan melihat lebih jauh lagi supaya nanti teman-teman tahu secara detail ya, bisa memberikan gambaran apa sih bedanya bisnis itu dengan dagang ya. Nah, ada 6 pembahasan yang bisa saya sharingkan di hari ini. Yang pertama adalah mengenal bisnis online ya. Yang kedua adalah jenis dan macam-macamnya seperti apa. Terus ketiga adalah memulai bisnis online. Yang keempat, bagaimana membangun dan meraup cuan ya, meraup uang gitu kan ya dari bisnis online. Terus kemudian yang kelima adalah apa saja yang harus kita hindari ketika kita berbisnis ya. Kemudian yang terakhir ada contoh-contoh penipuan yang terjadi di bisnis online. Boleh next. Kemudian selanjutnya
apa sih bisnis online gitu ya. Sekarang semua serba online, sekolah online ya. Kemudian kita seperti ini ada webinar, ada kemudian meeting, semuanya pakai online, pakai Zoom ya. Semuanya sudah serba online ya. Jangankan belajar online gitu ya. Mengaji saja sudah bisa, sudah online nih ya. Jadi semuanya bisa dilakukan di mana saja ya, suka-suka kita, tidak terbatas harus kita datang ke suatu tempat ya. Kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja seperti itu. Dan ternyata bisnis online ini bukan hanya marak sekarang loh, itu sudah ada sejak tahun 2011. Ya, hal itu disebabkan karena meningkatnya penetrasi internet. Ya, penetrasi internet itu ketika internet itu sudah mulai masuk, ya sudah mulai banyak. Dulu handphone kita mungkin nggak bisa kirim gambar, ya kan? Kalau kirim gambar, handphonenya belum canggih, ya. Hasilnya nggak bagus, nggak menarik, ya. Kalau sekarang, wah, mau dibikin seperti apa tampilannya bagus, ya. Kita bikin foto makanan, kita mau jual makanan, frozen food misalkan. Kita bisa foto ya, kita bisa letakkan di mana, kita bisa plating, kita bisa atur suka-suka kita ya kan dengan penyajian yang begitu menarik seolah-olah memang konsumen itu datang langsung dan melihat langsung. Ya. Nah, ternyata perkembangan media sosial ini beriringan dengan perkembangan teknologi. Ya, semakin mendorong menjamurnya bisnis online di Indonesia, baik dari sektor jasa maupun non jasa. Ya, jadi bisnis online itu semakin hari semakin meningkat. Jadi boleh dibilang pandemi ini bukan kebetulan, bukan hal yang untuk ditakuti, bukan sebagai penghalang teman-teman untuk terus berkarya, untuk bisa terus belajar, bukan. Tetapi qadarullah memang pandemi ini ada, ya. Dan ternyata banyak sekali manfaatnya kalau teman-teman bisa melihat gitu ya, bisa menerima dengan baik gitu ya. Apa sih manfaatnya pandemi ini gitu kan? Nah, contohnya ternyata revolusi industri 4.0 ini sangat-sangat ya, sangat-sangat sangat-sangat berlaku, sangat-sangat dibutuhkan di era pandemi ini ya, di mana semua orang ada kita social distancing ya, jaga jarak, terus kemudian tidak tatap muka ya, semuanya serba digital. Ya, semuanya serba digital. Mana ada yang nggak digital? Sekarang semua serba digital. GoFood, ya, pesan ojek, ya kan, pesan bakso aja sekarang bisa pakai handphone. Ya, tinggal klik kita mau pesan di mana, di toko yang mana, yang mungkin kita nggak kenal gitu ya, tiba-tiba baksonya sudah datang. Ya, bayarnya kita nggak perlu pakai uang cash, ya, begitu datang, oh sudah dibayar, gitu kan ya, pakai GoPay seperti itu ya, pakai ShopeePay. Nah, hal-hal seperti itu sangat-sangat mendukung untuk kalian berbisnis online. Maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian next-nya boleh Ibu? Ya, media sosial. Ya, apa sih? Ya, jadi bisnis online ini sangat berkaitan dengan sosial media. WA, ya, Facebook, Instagram, itu sangat-sangat berpengaruh karena memang hampir seluruh kegiatannya dilakukan di situ. Ya, jadi perkembangan media sosial yang sangat pesat membuat media sosial dijadikan alat pemasaran ya untuk menjaring pembeli. Untuk menjaring pembeli, hal ini menyebabkan munculnya peluang baru yaitu jasa sosial media marketing. Jadi ada kalau teman-teman sekarang pakainya digital marketing, nggak perlu lagi teman-teman misalkan mau promo barang dagangannya ke daerah, saya dari Bogor mau ke Surabaya misalkan, saya bawa contoh nih, saya punya produk frozen food misalkan, buntil misalkan, saya nggak perlu lagi bawa-bawa buntilnya ke Surabaya gitu ya, cukup difoto terus kemudian dikasih difoto dengan menarik ya kan, kemudian komposisinya apa ditulis lengkap seperti itu. Kalau bisa sekarang ada lagi ya cara bagaimana pembuatannya
higienis biar pembeli percaya seperti itu, bahwa memang pembuatannya benar-benar dilakukan dengan tahap-tahap yang benar, dengan tahap-tahap yang higienis, jadi aman untuk dikonsumsi. Itu salah satu fungsi dari media sosial dari sekian banyak fungsi yang lainnya. Nah, kemudian nextnya boleh Ibu. Nah, ini kenapa sih gitu kan ya? Apa hubungannya gadget dan bisnis online? Ya, seperti tadi yang saya sudah ungkapkan bahwa tokonya dalam genggaman, ya kan? Handphonenya itu sudah menghasilkan, sudah jadi seperti mesin uang, gitu ya. Sudah bisa membuat kalian menjadi melalang buana kemana-mana, seolah-olah teman-teman bertemu dengan pembeli dari berbagai penjuru, ya berkomunikasi, gitu ya, walaupun tidak tampak. Nah, ada hal-hal yang kemudian akhirnya merubah semuanya. Ya, jadi perkembangan gadget ini merubah gaya hidup, ya kan, merubah gaya hidup yang tadinya belanjanya di toko offline gitu ya, sekarang belanjanya di toko online. Bisa belanja di Cina misalkan, saya mau ini nih, tinggal klik tokonya, pilih ya, resellernya dari mana, penjualnya dari mana, ya tinggal pilih saja, mau kualitasnya seperti apa, tinggal dipilih. Kita juga bisa menawarkan, kalau misalkan kita sebagai penjual, kita bisa menawarkan kepada pembeli dengan bagaimana caranya mengkomunikasikan yang baik supaya si konsumen ini seolah-olah melihat, seperti yang saya bilang, seolah-olah konsumen ini datang ke tokonya, walaupun itu adalah toko online. Jadi seolah-olah dia digiring untuk berapa ya? Kalau sekarang bilangnya anak-anak tuh overthinking ya, bukan overthinking, untuk melalang buana. Untuk melalang buana, wah seolah-olah dia datang nih ke mana? Ke Bandung misalkan, jalan-jalan ya kan, ke outlet seperti itu, ke distro, ya benar-benar dibuat seperti itu. Jadi tetap bisa merasakan bahwa memang si pembeli ini mempunyai hubungan kedekatan dengan si penjual. Ya, ada interaksi walaupun tidak secara tatap muka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa sih untungnya bisnis online? Ya, tadi kita nggak perlu kemana-mana, ya kan? Tinggal foto, ya barangnya kita punya, misal kita punya teman-teman, contohnya apa yang mahasiswa biasanya bikin itu makanan ringan ya, atau enggak kopi. Nah, contohnya kopi saja. Sekarang lagi marak namanya kopi, ya. Kopi di mana-mana kopi. Kopi janji jiwa lah, janji hati ya, kopi kenangan, kenangan mantan. Wah, banyak sekali. Kopinya ada yang pakai gula aren, ada pakai gula pasir gitu ya. Ada nanti ada kopi alpukat, banyak sekali. Nah, apa? Dimanfaatkan, dimanfaatkan nih handphone yang kalian punya. Kalian bisa mencobanya dari rumah, cukup dari rumah. Dicoba bikin ya, bikin trial dengan teman-teman. Ya, kita bikin yuk iseng-iseng gitu kan ya, kita buat. Modalnya kecil kok kalau dilakukan dengan gadget. Karena teman-teman nggak perlu tempat yang bagus gitu ya, nggak perlu tempat untuk teman-teman mendisplay barang-barangnya, pakai lemari pendingin misalkan, atau mungkin ada meja-meja, bangku ya untuk duduk seperti itu, untuk kongko-kongko, kalau memang teman-teman ingin berbisnis online. Jadi cukup modalnya sangat kecil gitu ya, kalian bisa di rumah ada meja, terus kemudian kalian buat bagaimana mejanya supaya menarik ya, kemudian bagaimana pengaturannya ya. Sekarang banyak kan ya jasa-jasa seperti itu. Kalian foto pencahayaannya, selesai. Ya, jadi mengurangi biaya operasional untuk sewa tempat misalkan. Nah, kemudian jam kerjanya fleksibel. Nggak harus tuh teman-teman datang berangkat pagi ya, terus kemudian pulang malam bermacet-macet di jalan gitu ya, sudah bisa mengurangi hal tersebut gitu ya. Misalkan jadi nggak ada lagi tuh, dulu saya punya istilah BP7 ya. Aduh, ini berangkat pagi, pulang petang ya kan, pinggang punggung pegal-pegal ya. Setiap hari seperti itu. Jadi udah nggak ada lagi yang seperti itu. Sekarang semua dilakukannya fleksibel, suka-suka. Ya kan tokonya dalam genggaman. Jadi teman-teman bisa melakukannya suka-suka kalian, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Pagi-pagi yang umat yang muslim masih bisa sholat duha,
ya kan? Masih bisa 2 sampai dengan 12 rakaat misalkan. Habis itu teman-teman baru mulai bekerja, ya. Nanti, bekerja lagi mungkin, sore hari ya, cuaca-cuaca mendung gini ya kan, cari cari yang cuacanya agak-agak syahdu, bikin konten foto ya untuk minuman-minuman hangat, jahe misalkan ya, kalian bikin di halaman rumah foto, ada yang pesan ya, open PO nih. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah awal awal dari ketika kalian memulai bisnis. Jangan, langsung tiba-tiba mau besar. Semua itu berawal dari yang kecil, ya. Jadi yang simpel-simpel dulu kalian lakukan, karena semuanya butuh trial and error, ya, butuh, proses. Jadi, di sini saya membuka, pikiran teman-teman dulu supaya teman-teman tertarik gitu ya, supaya teman-teman tertarik bahwa, bisnisnya ini bisa dilakukan di mana saja, suka-suka kalian, sesuai dengan hobi kalian, ya, seperti itu, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, kemudian jangkauan pasarnya lebih luas. Ketika kalian posting, ya kan, di Instagram. Instagram itu kan seperti Instagram itu kan benar-benar dilihat banyak orang, ya. Apalagi kalau misalkan kita masuk ke komunitas ya, ke Instagram yang itu adalah suatu komunitas, itu kemana-mana lihat. Jadi tiba-tiba, "Loh, kok ada yang pesan ya dari Papua? Loh, kok ada yang pesan ya dari Malaysia?" Ya iya, jadi kan sudah terkenal, kita nggak perlu capek-capek bawa barangnya ke sana, promosi, bawa tim kreator gitu ya, untuk tiba-tiba ke sana presentasi gitu ya, jualan, buka booth, sudah ndak lagi, ya. Tapi semua itu, bisa dilakukan melalui, media yang teman-teman punya, handphone misalkan, atau mungkin di laptop juga bisa, seperti itu. Baik, selanjutnya, eee, next, tadi ini sudah, Ibu? Ya, ya. Nah, ini tadi tempat bekerjanya suka-suka ya, mau di mana aja bebas. Atau mungkin misalkan kalian bosan bikin konten di rumah kopinya, teman-teman bisa nih, "Oh, saya mau bikin bisnis kopi." Ya, kopi apa misalkan, namanya yang menarik, yang mudah diingat, ya. Kalau di sini ada Janji Jiwa misalkan, Janji Suci lah sudah, Janji Suci, kopinya kopi Janji Suci misalkan. Nah, eee kemudian teman-teman bawa, "Saya bosan nih foto-foto di rumah," ya kan, udah mati gaya misalkan. "Wah, saya mau pergilah ke mana," ya. Kalian pergi ke mana, kemudian kalian sekarang banyak spot-spot yang instagramable ya, banyak sekali. Sungai kecil saja gitu ya, sungai yang tidak terlalu panjang, banyak batu-batunya, terus kemudian ada pohon-pohon pinus, itu sudah bisa menjadi konten buat, kalian mempromosikan produk kalian. Jadi sekarang semuanya bisa. Asalkan niat, ya, asalkan ada kemauan, ya, ada kemauan dan yakin, dan teman-teman mau belajar, tidak ada yang sulit, ya, memulai sesuatu itu yang penting niatnya. Jadi tempatnya suka-suka. Justru malah teman-teman bisa refreshing sambil, wah udah refreshing, bisa promosi barang dagangannya, ya kan, terus kemudian bisa jualan, dapat uang, ya, dapat penghasilan, ditabung, ya, disimpan, dikelola lagi, dikembangkan lagi, supaya visi dan misinya tercapai. Nah, kemudian apalagi, Bu? Pelayanannya mudah dan cepat. Kok bisa? Iya, seketika langsung direspon, ya. Kecuali teman-teman habis foto-foto, teman-teman tidur. Nah, begitu ada konsumen yang tanya, "Loh, mana kok nggak direspon-respon?" Ya, itu beda ya, itu beda case ya. Tapi kalau teman-teman habis foto, sudah difoto ya, sudah dirapikan, ya, sudah diedit, ya, sudah diberikan kata-kata supaya menarik ya, soal atau mungkin, gambarnya itu bisa memberikan cerita sendiri kepada si konsumen, walaupun hanya dengan walaupun hanya dengan, 1 gelas foto, 1 gelas kopi gitu ya, tetapi kopi itu bisa, seperti curhat gitu ya, seperti curhat dengan gaya bahasanya, dengan filosofinya, maka, eee, ada konsumen yang tertarik, "Ini ada mahasiswa UNER yang buat kopi, ya, kopinya menarik," seperti itu. Terus kemudian saya pesan, "Oh, jauh sekali," ya. Mungkin, misalkan saya di Malang seperti itu, dari Surabaya ke Malang, ya, kopinya bisa dikirim. Langsung direspon, "Baik Ibu, butuh berapa?" Ya, "Butuh berapa botol?" Seperti itu.
Nah, ini tadi sama ya, tidak memerlukan tempat yang spesifik, itu juga sama dengan tempat bekerjanya suka-suka, ya. Nggak harus di tempat ini seperti di gambar ya, dia sambil bikin bisnisnya, ya, sambil menjaring gitu ya, sambil bikin ide-ide lainnya, si bapak ini ada di tengah laut, ya kan? Wah, siapa tahu nanti bisa bikin minuman, ya kan? Yang memang segar begitu diminum seolah-olah dia lagi ada di pantai gitu ya, saking segernya tuh minuman. Nah, itu tadi keuntungan dari berbisnis online. Selanjutnya adalah boleh Ibu? Nah, lantas apa saja sih ya yang usaha apa saja yang bisa yang teman-teman lakukan yang tidak berat ya, sambil seperti tadi yang Bu Ratna infokan bahwa mahasiswa itu tidak harus bekerja ya, tetapi alangkah baiknya ya kalau teman-teman ketika lulus sudah punya usaha. Dan usaha itu bukan direncanakan begitu kalian lulus, tapi kalian bisa merencanakannya dari sekarang, ya kan? Bisa merencanakannya dari sekarang. Dan nanti ketika sudah lulus, kalian tinggal meneruskan, tinggal memaintenance-nya dengan baik, karena waktu luangnya pasti banyak, lebih banyak. Nah, contohnya apa saja sih, Bu? Ada publisher, ya. Terus kemudian ini seperti membuat aplikasi, ya. Jadi orang itu kan kalau bisnisnya online kan nggak lihat ya, nggak lihat fisiknya, ya kan. Jadi kan nggak tahu seperti apa. Kayak misalkan orang jual baju misalkan, ya kan nggak ketahuan, ya bikin handicraft tas gitu ya dari misalkan barang-barang yang bisa didaur ulang kan nggak kelihatan. Nah, maka promosinya bisa menggunakan aplikasi supaya lebih menarik, ya. Bebas aplikasinya mau seperti apa saja, ya. Nah, kemudian ada lagi dia maksudnya dia bisnisnya seperti itu. Sini sini saya bantuin gitu kan ya. Sini sini saya bantuin. Ibu punya usaha apa? Sini saya bantuin. Saya bikinkan, saya buatkan supaya menarik. Itu kan tinggal kalian apa me, me, apa ya? Memaintenance-nya saja dengan baik. Terus kemudian yang kedua adalah afiliasi marketing, ya kan? Nah, bagaimana kalian bisa mempromosikan supaya sini-sini barengan sama saya join, ya. Saya join, saya punya nih, saya bisa marketing, saya punya apa kalau misalkan teman-teman punya minuman, kemudian artisnya di apa? Ada yang tahu? Ya, sini ya kamu promo ya. Apa saya punya minuman ini gitu ya supaya terkenal. Nanti penjualannya misalkan penjualannya hasilnya boleh setelah barangnya terhabis tersisa atau mau sistemnya mau sistem putus gitu kan ya atau tidak atau konsinyasi ya seperti itu. Jadi jenis usahanya banyak. Itu yang jasa. Membuat toko online ya. Teman-teman bisa membuat toko online. Misalkan ada UMKM di daerah Surabaya ya misalkan tempat teman-teman KKN itu mereka hasilnya bagus loh gitu kan ya mereka bikin kain tenun misalkan ya bikin kain tenun kain tenunnya bagus gitu tapi mereka nggak tahu masarnya kemana gitu kan karena mungkin banyak orang di luar sana mencari misalkan ya mencari batik atau tenun yang kualitasnya bagus yang masih memang ditenun dengan dengan tangan gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa nih, Ibu, Bapak gitu ya, mahasiswa bisa nih, mahasiswa UNAIR ya atau teman-teman mahasiswa yang lainnya bisa nih memberikan bantuan. Sini Bu, saya buatkan toko online-nya. Jadi nanti barang Bapak bisa terlihat kemana-mana misalkan bukan hanya saja di sini seperti itu. Nah, kemudian minuman herbal. Apalagi pandemi nih. Ya, pandemi ini orang banyak cari sehat ya.
orang tuh sudah mulai aware dengan kesehatannya, ya. Lebih baik apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Obat-obat herbal tuh sudah mulai banyak, kunyit ya, kunyit, temulawak lah, sereh, jahe, segala macam, ya. Gula aren, ya, sudah mulai. Nah, maka teman-teman bisa membuat minuman herbal untuk kesehatan. Bukan berarti begitu minum ini langsung sembuh ya, enggak gitu, tapi dia bisa mencegah, ya, bisa membuat badan kita sehat, badan kita fit, seperti itu. Terus kemudian sayur online. Ya, sekarang banyak sayur saja, sayur box. Teman-teman tahu ya, di sini ada namanya sayur box, aplikasi sayur box. Ya, jadi itu kita tinggal pilih ya, tiap hari ada promo seperti itu. Terus nanti ada lagi sayur petani, ya. Tagline-nya itu pesan antar misalkan, atau enggak langsung dari petani gitu ya, segar selalu gitu. Jadi benar-benar fresh, petik sendiri misalkan, ya. Itu seolah-olah dia petik tuh dari kebun gitu kan ya, karena memang sayurannya benar-benar habis dipetik, kemudian dikemas, lalu dikirim. Ya, itu sayur online. Terus kalian kemas dengan baik gitu ya, tomat gitu, misalkan tomat satu box isinya 5, ya. Kalau di pasar kan nggak menarik nih, ditumpuk-tumpuk, ya kan. Kalau teman-teman punya nih jasa sayur online, bisnis sayur online, ya kan. Misalkan ada sayur asem, ya, ada sayur lodeh, yang simpel-simpel saja dulu, ya, yang memang digunakan sehari-hari, memang dikonsumsi untuk sehari-hari. Walaupun kecil mungkin, tapi jangan disepelekan gitu kan ya. Orang pasti butuh itu, ya. Ibu-ibu rumah tangga membutuhkan itu, ya. Terus kemudian tempe. Nah, teman-teman punya ide nih, tempenya misalkan mau dibikin orek misalkan, ya. Tempenya dipotongin dulu nih sama teman-teman. Tempenya dipotongin dulu, gitu ya, supaya mereka nggak repot, ibu-ibunya nggak repot, itu pasti akan lebih senang. Harganya harganya bisa dinaikkan, karena ada jasa di situ ya, ada biaya jasa yang dikeluarkan oleh si konsumen untuk membayar itu. Ya, sudah enak, ya kan, simpel, tinggal masak gitu ya, nggak perlu repot-repot lagi. Nah, itu adalah servis yang lebih. Teman-teman juga harus bisa melakukan itu, ya, itu adalah strateginya. Kemudian hampers, ya, banyak hampers nih, hampersnya banyak sekarang, orang sakit nggak boleh ditengok, ya toh, akhirnya kirim, ya kan, pakai Gojek gitu kan ya, pakai kurir si cepat lah gitu kan ya, terus kemudian JNE, JNT gitu ya, Wahana gitu, langsung dikirim. Wah, kita nggak boleh nengok nih karena COVID gitu kan ya, akhirnya saling berkirim. Lebaran nggak bisa saling berkunjung, ya, Idul Fitri nggak bisa saling berkunjung, bikin hampers, dibikin bagus ya, cari gimana caranya bikin hampers yang bagus ya, dikemas yang bagus kayak gitu kan ya, difoto ya. Nah, kemudian ada les online. Ini banyak sekali ya les online, mengaji ya, bagaimana teman-teman tidak harus bertatap muka ya. Terus kemudian ada frozen food ya, ada frozen food ya, sekarang banyak ya, lele goreng ya, sayur apa di frozen ya. Itu memang kenapa saya mencontohkan seperti ini, karena itu yang banyak ya, itu yang banyak sekali dilakukan ya. Itu sekarang banyak sekali seperti itu, dan itu lebih apa, kalau orang Jawa bilang banyu mili ya. Jadi dia tuh nggak sekaligus banyak gitu loh. Banyak langsung habis, tidak. Sedikit-sedikit tapi ada terus. Itu yang baik ya. Dan apa harapannya adalah dari usaha-usaha yang kecil itulah bisa menumbuhkan, bisa menguatkan perekonomian bangsa ini ya, menjadi tidak terpuruk. Kemudian penulis. Emang iya Bu, penulis? Iya, penulis ya. Dia menulis bagaimana kisahnya ya, ketika kalian di rumah ya, ketika kalian di rumah kalian akan punya banyak waktu ya, kalian akan punya banyak waktu, akan lebih banyak apa ya, seolah-olah kembali ke belakang ya, mengingat oh ya dulu tuh seperti ini ya, kejadiannya sekarang seperti ini ya. Nah, kalian bisa menuliskan apa saja, mau fiksi ataupun non fiksi, bebas ya. Jadi itu adalah beberapa usaha yang ada saat ini. Kemudian selanjutnya
Nah, bagaimana sih cara memulai bisnis online? Ya, tadi kan itu contoh-contohnya yang bisa yang bisa teman-teman dan kita lakukan ya. Selanjutnya Ibu boleh ya, tentukan dulu. Yang pertama, tentukan dulu produk yang mau dijual ya. Apa nih yang mau dijual apa? Ya, jasa atau produknya. Ya, kalau tadi kan jasanya seperti bikin konten ya, terus kemudian jadi digital marketing seperti itu ya, terus kemudian ada banyak jasa-jasa yang lain, terus kemudian kalau fisik ya itu barangnya ditentukan dulu, teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan passionnya kalian, karena biasanya kalau bisnis yang berawal dari hobi itu teman-teman akan happy ngerjainnya ya, teman-teman suka jalan-jalan, bikin konten, jalan-jalan, ya kan, promosi tempat-tempat wisata, tempat-tempat nongkrong yang bagus, ya, diupload, wah langsung pada datang, gitu kan ya. Terus kemudian teman-teman suka apa lagi, misalkan eh, ngopi, misalkan ya. Jadi teman-teman tentukan dulu, teman-teman mau apa, mau berbisnis apa. Ya, saya suka Bu bikin modul, misalkan ya. Saya suka bikin modul seperti yang ada di ruang guru biar adik-adik semua ya kan nggak perlu main-main gadget gitu ya, tapi begitu dilihat dia sistem pembelajarannya dengan animasi menarik gitu ya. Bagaimana terjadinya gunung meletus tapi teman-teman bikin animasinya ya, itu bisa dilakukan ya. Dan uh, setelah ada produknya, strategi penjualnya seperti apa? Kalian mau jual di platform mana nih? Ya, apa kalian cukup puas dengan di status WA, ya kan? Dengan yang biasa-biasa saja, di foto langsung dibikin status gitu ya? Atau mungkin kalian harus lebih mendalami bagaimana caranya masuk ke di Instagram, ya, ke Instastory, ya, panggil influencer gitu kan ya, ya. Eh, Teman-teman boleh pilih di mana saja atau mungkin di marketplace, ya. Nah, itu teman-teman harus bisa memilih itu. Di Facebook ya, kalau dulu ada yang namanya apa Twitter ya, kalau dulu ya saya kurang ngerti sekarang Twitter masih ada enggak ya. Jarang main Twitter soalnya. Oke, nah itu strategi penjualannya, ketika sudah dapat barangnya kira-kira mau dijualnya pakai apa nih, media promosinya apa ya, barangnya udah ada ya kan, terus kemudian nanti saya mau jualnya di mana selanjutnya. Nah, kalau sudah dijual, ya sudah dipromosikan, pasti ada yang mau beli dong, gitu kan ya. Berharap kan pasti ada yang mau beli. Terus pembayarannya gimana? Mau pakai internet banking atau mobile banking? Sekarang semua bank, ya. Jadi loyalitas konsumen itu sekarang kepuasannya bukan lagi dilihat dari ketika dia datang melihat bentuk fisik gitu kan ya, wah bagus ya gedungnya, wah customernya cantik-cantik, bukan seperti itu, tetapi lebih cepat, respon yang cepat ya, respon yang cepat pembayarannya tek, 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 langsung selesai. Ya mau pakai apa nih bayarnya, oh aplikasinya mobile banking bank A B C itu user friendly ya, user friendly, aplikasinya user friendly. Terus kemudian ketika teman-teman mau melakukan transaksi langsung dilakukan pembayaran seperti itu. Terus kemudian bagaimana proses pengirimannya? Sudah dibayar, barangnya ada, sudah diiklankan, kemudian ada cara pembayaran, dan kemudian ada proses pengiriman. Pak, dikirimnya mau pakai apa? Sesuai dengan pilihannya. Teman-teman bisa tawarkan, ya. Teman-teman bisa tawarkan. Biayanya juga bervarian, ya. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana? Tadi sudah dibuat. Terus sekarang bagaimana membangun dan meraup keuntungan dari bisnis online, ya. Tadi sudah ada semuanya. Selanjutnya, ya. Nah, sekarang teman-teman ini dulu ya, di mindsetnya dibentuk bahwa kegagalan dalam usaha bisnis itu seringkali disebabkan oleh manajemen yang tidak terstruktur. Ya, oleh sebab itu dibutuhkan manajemen dan strategi yang tepat dan terstruktur guna mengantisipasi dan menghadapi situasi pasar yang tidak menentu. Ya, jadi namanya berusaha itu pasti ada gagalnya. Teman-teman nggak usah khawatir.
ya. Dari kegagalan-kegagalan itulah teman-teman akan tahu di mana kelemahannya dan apa yang harus diperbaiki, ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada kerja cerdas, bukan kerja keras. Contohnya ini ya, kerja cerdas. Dia mau apa? Ini burungnya mau minum, ya kan? Wah, burungnya pinter ya ternyata, gitu kan ya, pakai sedotan, ya nggak dicucui nggak dicucui ini ya berkali-kali ya, biar cepat habis. Yang karena apa namanya paling bawah susah dia nanti tenggelam, ya akhirnya dia pakai sedotan, ya. Jadi dia nggak lelah. Nah, teman-teman juga seperti itu. Era digital ini membuat efisiensi dan efektivitasnya itu bersinergi ya, teman-teman ya. Teman-teman digiring ya, revolusi industri 4.0 ini menggiring teman-teman untuk berpikir cepat gitu ya, untuk merespon segala sesuatunya dengan cepat karena teknologi itu cepat sekali ya. Balapan, lari-lari ya, bukan berjalan tapi berlari-lari gitu ya. Nah, ini membuat teman-teman harus terus berinovasi seolah-olah tidak ada jeda untuk bermalas-malasan. Ya, makanya sekarang yang dilakukan adalah kerja cerdas. Kalau dulu kerja keras, wah ditawarin door to door ya, seperti itu ya, punya barang apa produk bagus ya, tawarin satu-satu. Sekarang nggak perlu. Sekarang kalian berpikir bagaimana caranya supaya barang yang kalian produksi, usaha yang kalian bangun itu terkenal. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi memanfaatkan media-media, sosial media ya yang ada. Terus kemudian teman-teman berhenti untuk berkompetisi. Loh, kenapa Bu? Kok berhenti berkompetisi? Ya, iya, karena seperti ini. Jangan berpikiran bahwa saingan kita itu adalah akan mengambil rezeki kita. Ya, teman-teman harus punya mental entrepreneur yang sportif ya. Kalau misalkan dia bikin produk, misalkan sekarang kan lagi musim tuh produk kecantikan apa beauty care ya, pemutih gitu kan ya, sebulan putih gitu kan ya. Oh terus teman-teman, sebulan saya bisa seminggu putih gitu kan ya. Nah itu, nah karena seperti itu, jadi akhirnya malah membuat teman-teman menjadi tidak baik gitu ya. Malah akhirnya membuat barang-barangnya menjadi gitu ya, malah jadi nggak benar, komposisinya malah yang membahayakan. Nah, itu tidak baik. Sebaiknya adalah berhentilah untuk berkompetisi secara tidak sehat ya. Jadikan kelebihannya menjadi ilmu buat kita ya, saling bertukar pikiran. Siapa tahu kan malah jadi bisa berkolaborasi ya kan, membangun bisnis yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah stop untuk selalu mengandalkan investor. Kok bisa Bu? Ya, ya. Jangan selalu mengandalkan, oh saya nggak punya uang nih, gitu kan ya. Nggak apa-apa lah, ada investor saya tarik. Iya, begitu ngumpulin uangnya seneng, begitu dapat uangnya seneng, tapi begitu mengembalikan, wah bukan invest Bu, ya kan? Kan invest, berarti dia tahu dong, misalkan gitu kan ya. Kalau misalkan dia bukan invest, berarti investor tahu dong kalau rugi ya udah, berarti rugi. Ya tidak seperti itu. Kita harus tetap menjadi pengusaha ya, entrepreneur yang amanah, ya, entrepreneur yang bertanggung jawab. Memang investasi itu harus kalau misalkan rugi, ya rugi, investornya juga rugi. Tapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin bisa mengembalikan uang itu. Dan itu akan menjadi beban buat kita. Kalau memang kita bisa, enggak apa-apa. Tapi di sini saya tidak memberikan solusi bahwa kalian nggak usah cari investor, tidak. Ya, kalian mungkin butuh investor ketika gitu kan ya, ketika kalian benar-benar sudah yakin memang kalian butuh gitu ya untuk ekspansi misalkan ya, memang kalian benar-benar butuh tuh kayak gitu. Nah, baru kalian mencari investor. Tapi harus dilihat juga kalian sebelum kalian mencari investor, kalian juga kan harus bikin juga kan
bikin seperti prospektusnya, ya kan? Bikin proposalnya, ini loh saya mau usaha kayak gini. Sama seperti misalkan kalian, misalkan ke orang tua, aduh mama, bapak, ayah saya mau usaha nih gitu kan ya. Saya mau usaha ayam potong gitu kan ya. Oh, tolong dong saya itu apa, tapi saya nggak bisa bikin kandangnya gitu kan ya, nggak ada modal buat bikin kandangnya gitu. Walaupun dengan orang tua tetap dikembalikan gitu ya. Bukan berarti terus serta merta, ya udah terima aja lah ya gitu kan ya. Enggak seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus berusaha dulu. Bagaimana cara itu tadi dari bawah ya, kalian produksi sedikit demi sedikit ya. Dari situ kalian tahu strateginya seperti apa, trial error dikumpulkan ya, labanya disisihkan, sisihkan sebagian untuk modal, sebagian lagi untuk ditabung untuk pengembangan usaha teman-teman. Caranya seperti itu. Jadi kalian tidak terbebani dengan yang namanya hutang ya, yang namanya pinjaman. Jangan, belum juga besar, masih kecil usahanya, hutangnya sudah banyak. Ya, yang ada kalian tidak fokus bagaimana mengembangkan usaha teman-teman, tetapi teman-teman malah pusing dengan bagaimana cara mengembalikan hutang itu. Selanjutnya, ya. Nah, sekarang tadi sudah ya, sudah ada barangnya ya. Nah, sekarang digali lagi nih. Bagaimana caranya pemasarannya? Pemasaran adalah barangnya udah ada gitu, tapi bingung masarinnya. Ya kan? Karena apa? Karena sekarang sewa toko mahal. Nah, teman-teman bikin pakai website ya. Bahasanya ringan. Bahasanya simple. Desainnya menarik dan tidak membosankan. Kalau bisa, teman-teman membuat semacam tadi yang saya bilang animasi ya, atau bercerita. Teman-teman tahu pasti ya kecap bango ya kecap ya, dari kedelai Malika. Nah, kemarin saya baru ngobrol ya. Bagaimana produsen si kecap bango ini ya memberikan testimoni, menyampaikan kepada konsumen di seluruh penjuru ya kan, bahwa kedelainya, bahan bakunya itu dikasih nama Malika loh, diurus ya kan, kayak bayi ya, dipanen dengan sangat hati-hati, diseleksi ya, yang jelek nggak dipakai ya, sampai benar-benar menjadi kecap yang berkualitas ya. Jadi ketika teman-teman makan kecap gitu kan ya, makan bakso terus makan soto ada kecapnya, wah kedelai Malika ya. Jadi bukan hanya teman-teman tahu produknya, tetapi teman-teman tahu bagaimana prosesnya, bagaimana teman-teman tahu bagaimana prosesnya, dan bahkan mungkin teman-teman kenal dengan produsennya, merasa di hati seperti itu ya. Itu karena tadi ada bahasa-bahasanya ringan ya, ketika menyampaikan iklannya ringan bahasanya, tidak terlalu bertele-tele ya. Desainnya menarik gitu kan ya, bikin penasaran, terus nggak bosen ya. Dulu pernah ada tuh iklan jarum coklat ya, saya ingat. Ya, iklan jarum coklat itu iklannya bagus ya, nggak bikin bosen ya. Nah, terus kemudian ada lagi iklan sampo ya. Kemasannya kan beda-beda. Dia iklannya beda-beda kan. Dia selalu berganti, nggak itu aja, nggak kayak Doraemon gitu kan. Ya Doraemon kan dari zaman saya kelas 2 sampai sekarang gitu aja kan, nggak gede-gede tuh Doraemon. Ya kan Nobitanya nggak gede-gede gitu kan ya. Ya, tapi jadi bosen kan ngeliatnya. Ya dia lagi gitu ya. Nggak ada sesuatu yang menarik ya. Terus kemudian kalian bisa diversifikasi produk ya. Kunyit misalkan, minuman herbal kunyit. Kunyitnya ada rasanya, bukan rasa kunyit ya. Misalkan mungkin kunyitnya ada rasa apa? Misalkan sekarang lagi zamannya green tea misalkan, red velvet gitu kan ya. Teman-teman gitu ya. Kalau semuanya ya kunyit red velvet gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih banyak ya. Nah, media sosial sebagai media promosi bisnis teman-teman ya, harus memiliki keunikan dan karakteristik sendiri supaya dapat menciptakan karakteristik yang kuat terhadap bisnis Anda. Ya, ngebrand ya. Teman-teman harus bisa membrandingkan produk yang teman-teman jual ya. Teman-teman kalau misalkan apa? Ciki ya, Ciki Balls gitu ya, yang sederhana nih. Atau nggak teman-teman bikin kelanting misalkan ya, produk-produk di rumahan gitu, singkong kan, kelanting. Oh, teman-teman harus bisa nih, ketika ada orang bilang kelanting super gitu kan ya, itu langsung tuh
ketahuan brandingnya, oh rasanya enak, macem-macem, ya kan, toplesnya bagus misalkan ya, seperti itu. Jadi harus bisa membranding ya, harus bisa menciptakan karakteristik yang kuat. Sama seperti bukan hanya produk ya, seseorang. Rebecca Tumewu misalkan, ya kan. Terus apa lagi? Yang Nababan itu loh, ya, yang di RCTI. Terus siapa? Tantowi Yahya. Itu kan mereka membrandingkan dirinya, ya kan, supaya orang-orang kita nggak usah lihat fisiknya, dengar suaranya udah ketahuan. Lihat bagaimana cara dia intonasinya ketika membawakan acara, naik turun, kemudian ya intonasinya bagaimana, kita sudah tahu gitu. Oh kalau Tante Yahya kayak gini nih, gitu kan ya. Nanti pasti dia ada clue-cluenya kayak gini gitu. Itu sudah kebentuk, karakteristiknya sudah terbentuk dan itu akan mudah diingat. Ya, jadi terkenal. Nah, yang kemudian kedua, buatlah konten pada media penjualan dengan storytelling. Itu tadi, seperti kecap bango si Malika itu. Ya, dengan storytelling, dengan bercerita. Ya, teman-teman bisa bercerita di situ. Misalkan teman-teman punya produk apa? Biasanya mahasiswa tuh senangnya apa ya? Kalau yang mahasiswa itu kan senangnya yang unik-unik itu ya. Makanannya juga makanan kekinian ya, takoyaki lah apa ya. Wah, teman-teman bisa bikin itu di YouTube-in ya, bagaimana caranya ya kan. Kayak di MasterChef juga seperti itu. Jadi mengerti ya, jadi tahu kayak misalkan iklannya Ajinomoto Masako ya, mereka masak gitu ya, bagaimana seperti itu, bercerita ya, jadi bercerita tidak membosankan gitu ya. Mereka tidak secara langsung memberikan ayo dong beli gitu kan ya, tidak, tapi tersirat kayaknya menarik ya gitu, kayaknya enak ya masak pakai itu, seperti itu ya. Itu cara ketika nanti teman-teman membuat strateginya, strategi pemasarannya ketika menghasilkan produk. Kemudian ya, word of mouth ya, faktor berbicara dan statement seseorang sangat mempengaruhi brand image atas usaha atau bisnis yang kalian lakukan, ya kan. Nah, misalkan ada orang ya, sekarang kan banyak ya di IG itu loh, ya kan, teman-teman sekalinya ngomong, langsung viral, ya kan, kemana-mana tuh nyebarnya, ya. Tetapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman harus bisa menggiring opini ya ketika jadi kan di apa ya, di maintain ya, ketika ada IG itu kan, IG produk kalian ini kan kalian maintain. Ketika ada si netizen yang agak-agak error nih gitu ya, bikin statementnya agak-agak aneh gitu, teman-teman bisa nih, kan ada timnya kan, ada timnya, pasti ada adminnya. Nah, teman-teman bisa menggiring opini ini ya kan, supaya tidak menyebar gitu ya, supaya opini dia ini hilang gitu ya. Caranya terus mengerucutkan, memunculkan produk teman-teman. Ya, memunculkan produk teman-teman, dikasih tahu terus di brainwash. Di brainwash itu supaya akhirnya tidak ada lagi komentar-komentar yang negatif gitu. Nah, teman-teman, dan ini ucapan itu kan sangat mudah sekali menyebar. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Ya, harus benar berhati-hati. Jangan pernah menjanjikan apapun kalau memang teman-teman tidak bisa. Ya, jangan bilang, oh ini bikin sembuh ya langsung gitu kan ya. Oh ini barangnya 100% dari bahan alami misalkan ya. Kalian jangan pernah memberikan statement seperti itu kalau memang produk yang kalian hasilkan tidak seperti itu. Ya, jadi karena pedagang yang baik adalah ya, kembali lagi ya, menjadi pebisnis atau pedagang yang profesional itu adalah ketika kalian bisa memberikan memberikan kepada konsumen, mengutarakan kepada konsumen bahwa kebaikan dan keburukan ya, kekurangan dan kelebihan produk yang teman-teman buat. Ya, jadi itu harus. Oh iya Bapak Ibu, misalkan ya, produk ini misalkan kelebihannya apa. Terus kemudian tapi teman-teman juga harus konsekuen berbesar hati untuk mau mengutarakan kelemahannya. Ya, jadi tidak ada yang namanya hela.
goror ya. Kalau dalam bahasa saya itu goror ya, samar-samar, tipu-tipu itu tidak ada ya. Karena bisnis yang baik itu adalah tidak mengandung tiga, tidak riba ya, tidak goror dan tidak maisir, tidak mengandung riba, tidak mengandung samar-samar dan tidak mengandung perjudian di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya, next, ya. Nah, Chris mengatakan bahwa tidak perlu bekerja ya tadi ya. Ini selingan ya. Teman-teman tidak harus bekerja sebagai karyawan ya kalau hanya ingin menjadi kaya. Ya, wah, teman-teman bisa maju ya dengan menggali potensi, menggali hobi yang ada pada diri teman-teman dari sekarang, jangan ditunda lagi. Tidak, saya pernah ditanya, kalau ibu jadi kembali ke 25 tahun yang lalu, gitu kan ya, ibu mau apa? Apa yang ibu sesali? Ya, saya akan bilang, kalau saya kembali lagi, saya punya kesempatan, saya tidak akan menyia-nyiakan usia saya. Saya akan membangun, saya akan belajar untuk membuat sesuatu, ya, dan saya akan membrandingkan hasil itu, gitu ya, supaya dan saya tinggal bisa nih berbagi, ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya, next. Ya, ini tadi ya, ada konten kreatif, mungkin saya agak cepat. Ya, ada konten kreatif, memanfaatkan influencer untuk menunjang performa bisnis ya. Butuh influencer ya, teman-teman. Butuh influencer ya. Teman-teman butuh influencer. Inilah ya, kalau online tuh aduh, saya mohon maaf sekali. Butuh influencer ya. Influencer itu contohnya seperti siapa sih ya? Orang-orang yang mempunyai orang-orang yang mempunyai pengaruh besar kepada konsumen ya. Jadi contohnya siapa? Contohnya misalkan artis ya kan, tokoh ya, punya pengaruhnya gitu. Jadi dipercaya gitu ya. Kalau misalnya kita berjalan sendiri, kita tetap butuhkan ya, kita tetap butuh orang lain gitu loh. Maka carilah orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang memang kredibilitasnya benar-benar bisa diandalkan seperti itu. Terus kemudian strategi digital marketing dirubah terus berubah ya, teman-teman nggak boleh puas di situ saja. Teman-teman harus cari informasi ya, cari informasi bagaimana hal-hal baru apa nih, ada updatean apa nih ya kan. Wah, konsumen, teman-teman jangan lagi melihat saya mau menciptakan produk ini, tidak, tetapi kalian lihat konsumennya butuh apa ya. Kayak sebenarnya konsumennya butuh apa nih, butuh makanan seperti apa, butuh vitamin yang seperti apa ya kan, butuh ide-ide yang seperti apa dalam jasa. Konsumennya pengennya kayak gimana ya, kayak tadi jasa pengiriman barang ya kan, si cepat, pagi diambil, pagi dikirim sore sampai ya kan. Paksel misalkan ya kan, paksel udah jauh ya kan, ongkosnya murah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang teman-teman harus banyak membaca ya, dan mencari tahu. Kemudian selanjutnya, nah, ini adalah customer experience yang tadi saya bilang ya. Ketika teman-teman sudah ada barangnya, ya iklannya sudah, sekarang bagaimana kalian menservis ya? Bagaimana kalian menservis? Ya, jadikanlah brand yang kita miliki sebagai pahlawan bagi konsumen, sebagai penolong. Senang kan kalau dibilang sebagai penolong, kalau dia nolong, kalau kita ketemu orang yang nolong kita, pasti kita selalu ingat. Nah, begitu juga itu ya, sebagai penolong nih. Brand kita, produk kita menolong dia nih, gitu kan ya, mengatasi masalah ya kan, memberikan solusi. Terus kemudian jadi pendengar yang baik ya. Ketika di IG ada keluhan gitu kan ya, Mbak, barangnya lama, ini cepat direspon ya. Terus kemudian jadi seperti itu. Jadi responnya cepat,
karena ketika di bank juga seperti itu ya teman-teman, kalau ada keluhan ya, kadang-kadang si customer ini tidak butuh, jadilah pendengar yang baik dan berikanlah solusi seperti itu. Terus kemudian bantulah mereka dengan produk yang Anda miliki tadi ya, hampir sama ya kan, produk kita sebagai pahlawan kita. Produk kita sebagai pahlawan buat mereka. Terus kemudian selanjutnya ya, nah ini konten kreatif ya. Next lagi ya, Outlier. Teman-teman tahu Outlier? Kayaknya teman-teman harus baca buku ini ya. Buku ini bagus sekali. Outlier itu adalah di luar ya. Teman-teman tidak seperti yang lain. Pencilan ya, kalau di mata statistik namanya pencilan ya. Outlier. Buatlah ide kreatif dengan out of the box. Menciptakan sesuatu yang kadang-kadang gini ya. Sekarang itu kan kalau yang aneh-aneh nyeleneh justru malah terkenal, ya enggak? Ya kan? Bikin iklan kayak misalkan si Ata, ya kan, kita mana tahu begitu dia bilang hai guys gitu kan ya, siap gitu, ternyata itu luar biasa ya kan, hai guys, sekarang semua anak kecil ngomongnya hai guys gitu, cuman dari kata itu saja dia udah terkenal banget tuh jadi YouTuber, ya kan. Nah itu seperti itu ya, penggunaan gaya bahasa ya, tapi gaya bahasanya yang memang mudah diingat gitu ya, sederhana ya kan, simple gitu, dan terkesan bahwa kata-katanya itu humble ya, kata-kata itunya humble. Hai guys, kan itu semacam mencapa. Gak mungkin kan orang bilang hai guys gitu kan, nggak mungkin. Tapi pasti sambil senyum ya. Jadi itu adalah salah satu teman-teman harus bisa ya di bisnis digital ini, bagaimana caranya nih kalian bikin tagline nih atas produk kalian ya. Cerdas dalam 5 menit gitu misalkan bikin apa sekolah online misalkan les online gitu kan ya, cerdas dalam 5 menit, aduh gimana caranya ya gitu kan ya. Nah atau mungkin bisa memahami itu tadi, memahami pelajaran untuk adik-adik misalkan ya, untuk SD misalkan, dengan bagaimana terjadinya hujan gitu ya, dengan konten-konten kreatornya teman-teman ya kan, itu kan bisnisnya online kan, orang setiap kali di YouTube lihat itu kan kalian dapat duit gitu kan, dapat cuan. Nah selanjutnya, nah ini yang tidak boleh kalian, sudah selesai semuanya, tapi ingat ada hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika berbisnis, yaitu yang pertama, jangan pernah merasa puas ya, teman-teman, jangan pernah merasa puas, udahlah gini aja gitu kan ya, jangan. Nanti kalian merasa puas begini, misalkan kalian udah di start, kalian udah di 5 langkah di depan, kalian diem tuh, merasa puas sih, nggak bikin apa-apa, yang ketinggalan di belakang, yang tadi nomor 1 bisa jadi nomor 10, jadi udah 10 lebih langkah dari kamu ya. Jadi teman-teman harus terus menggali, banyak membaca, banyak bertanya ya. Terus kemudian pilih bisnis yang dikuasai, yang memang pilih bisnis yang teman-teman memang passionnya teman-teman. Kayak berternak, teman-teman kalau misalkan, Bu kan bisa otodidak, iya bisa otodidak gitu, tapi jangan ngawur gitu kan ya. Jangan ngawur gitu. Kalian boleh nih, sekarang kan banyak tuh yang tanaman hidroponik, iya nggak? Di dalam rumah pakai paralon ya kan, pakainya irigasinya drip irrigation kayak gitu kan. Nah, boleh nggak apa-apa, silahkan. Tapi tolong tekuni dengan baik-baik. Bisnis itu adalah fokus dan tekun, ya, jangan pantang menyerah. Terus kemudian pilihlah partner kerja yang baik, yang sesuai dengan visi dan misi kalian, ya, supaya saling melengkapi, seperti itu. Nah, kemudian jangan lakukan seorang diri, ya. Kalian bukan makhluk individu ya, kalian makhluk sosial. Kalian berdiam sendiri di satu ruangan, juga kalian tetap berinteraksi dengan orang-orang. Kok bisa, Bu? Baju yang melekat, ya, baju yang melekat di teman-teman ini adalah dibuat oleh orang lain, ya kan? Dibuat oleh orang lain. Nah, kemudian jangan melakukan semuanya seorang diri, ya. Terus tetap melakukan riset, ya. Terus ada riset dilakukan. Kemudian disiplin dalam pencatatan. Ini yang penting. Ya, ini yang seringkali membuat usaha atau bisnis itu hancur. Uangnya tercampur untuk konsumsi pribadi. Wah, pegang uang banyak nih, gitu ya, buat jalan-jalan gitu ya. Jangan, ya, tetap dipisahkan. Itulah pentingnya laporan keuangan. Không phải từ chị tại đi mua nó bị. Nah, ada selanjutnya.
Iya, dan Boy, sakit banget. ini Iya. mengabaikan kepuasan pelanggan ya. Nggak apa-apa lah orang banyak yang mau ini gitu kan ya, tapi ternyata ketika ketika kita bisnis online kemudian ada masukan ya, ada apa namanya komplain gitu ya, cuma satu ini yang komplain gitu kan, yang lain kan nggak komplain, jangan ya. Jangan seperti itu. Tetap ditanggapi dengan baik, ya. Tetap diberikan solusi dengan baik, ya, supaya dia nggak pergi, ya. Karena pernah ada satu, jadi saya pernah, ya, ketika itu saya produksi, terus kemudian saya jual, gitu kan ya. Tapi ternyata ada kesalahan, saya tidak ngecek gitu ya. Ternyata pengait tasnya itu rusak, gitu kan ya. Kemudian sampai sana dia bilang, Mbak, ini kok kendor ya? Bukan, itu memang kendor gitu. Jadi begitu ditarik dia lepas langsung gitu ya. Terus saya bilang, oh baik, nanti akan saya ganti. Dan saya ganti tanpa dia harus membayar, free ongkir semuanya. Tapi akhirnya jadi malah dia ya jadi reseller saya seperti itu ya. Jadi dia jadi reseller saya, memasarkan produk saya. Jadi seperti itu. Itu contoh kecil ya teman-teman. Terus kemudian sediakan dana darurat dan tetap melakukan sistem offline. Kok bisa, Bu? Ya, jangan semuanya serba online boleh, tapi sesekali kalian ketemu sama teman-teman. Kan kalau misalkan kalian sama teman-teman nih, misalkan, ini ada produknya loh, dikasih tahu kan ya, wujudnya, gitu. Tetap sekali-kali kalian tetap harus melakukan apa ya, kontak dengan konsumen, walaupun tidak sering ya, walaupun tidak sering, supaya apa? Supaya kelekatan hubungan psikologisnya terjalin dengan baik. Yang terakhir adalah jangan kalian berpikir bahwa bisnis online itu tidak ada hambatan, ya, bahwa bisnis online itu tidak ada halangan, jangan ya. Nah, banyak contohnya, apalagi online itu kan kita nggak kenal sama pembelinya, ya kan? Tiba-tiba dia kirim barangnya, uangnya nggak ditransfer, ya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk penipuan online. Contohnya, boleh, Ibu? Ya, phishing. Nah, ini adalah sering nih, oknum yang akan menghubungi korban melalui email, SMS, atau telepon. Ya, sering banget. Ya kan? Misalkan contohnya kalian dikirimin SMS nih, kalian harus beli barang misalkan tapi harus bayar. Gimana? Kalian dapat hadiah tapi kalian harus bayar dulu nih untuk beli sesuatu. Gitu ya. Terus kemudian farming juga mengajak menggiring korban untuk mengunjungi situs palsu. Ini loh situsnya bagus, apalagi di IG ya. IG tuh banyak ya. Teman-teman harus hati-hati, harus dilihat dulu reviewnya ya kan, komentar-komentarnya seperti apa. Itu kan banyak kan tokonya toko apa ajaib ya. Tokonya toko ajaib, nggak ada gitu tokonya. Nah, kemudian ini money mule meminta korban untuk mentransfer uang ini ya. Kemudian rekening korban dijadikan rekening penampungan. Jadi ketika ditransfer kan ketahuan nih rekening kita, transferan dari XXXX misalkan gitu. Nah, nanti rekening kita tuh yang akan menjadikan rekening penampungan untuk transaksi-transaksi keuangan yang tidak benar. Jadi kayak PPA, jadi kayak ini transaksi money laundry ya. Enggak, jangan. Kalau kayak gitu kalian harus benar-benar berhati-hati. Terus kemudian social engineering ya. Berita sosial kayak gini ya, menghibur korban dengan berita sosial yang sedang hangat seperti itu. Jadi akhirnya apa ya, terhipnotis gitu ya. Terus kemudian terakhir ada sniffing, disadap teleponnya ya, untuk menawarkan aplikasi bodong. Jangan sekali-kali tergiur oleh pembiayaan yang ilegal. Jadi kalau teman-teman mau bisnis online, terus kemudian kalian nggak punya dana, tiba-tiba ada yang nawarin nih, cukup dengan KTP misalkan, atau nggak cukup tulis nomor KTP dan nama, terus kalian tulis, jangan ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah paham betul dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, mungkin presentasinya sudah selesai ya. Sudah slide-nya sudah slide terakhir. Mohon maaf kalau tadi ada banyak-banyak gangguan ya, karena beginilah kalau online ya. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, jadi bisa saling bertatap muka. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya.